Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian, sahabat kenalan yang terkasih, kembali bersama dengan saya Hari Liong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Selasa 6 April 2021. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18. Dikisahkan demikian. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tapaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana suasana batin Maria Magdalena setelah ia tahu bahwa kubur itu, makam itu kosong. Dan Maria Magdalena punya pikiran, Tuhan sudah diambil orang, jenazah Yesus sudah dicuri orang, dan Maria Magdalena tidak tahu di mana Tuhan Yesus jenazahnya itu diletakkan. Ada kesedihan, ada duka ketika dia mau berdoa untuk Tuhan Yesus membaluri dengan minyak, kok jenazahnya tidak ada. Suasana duka itu karena tidak mengalami perjumpaan, tidak bisa berjumpa dengan jenazah Yesus. Bahkan selanjutnya dikisahkan demikian. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Suasananya begitu duka, begitu sedih, sehingga Maria Magdalena tidak tahu itu adalah Tuhan Yesus yang datang. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka Maria Magdalena berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Maria Magdalena ingin berjumpa dengan Yesus meskipun jenazahnya itu. Padahal kita tahu, Bapak Ibu, siapa itu Maria Magdalena. Dikisahkan sebagai seorang perempuan yang latar belakang hidupnya itu benar-benar penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekeliruan. Tapi menurut saya Maria Magdalena tidak berbuat jahat. Iya, benar dia berbuat dosa. Mungkin karena situasinya, karena keadaannya, dia juga dicap sebagai pelacur. Perempuan sundal. Maaf, sebagai perempuan gak benar itu. Itu cap-cap yang diberikan kepada Maria Magdalena. Bahkan ada yang mengatakan, entah dari mana, entah siapa, orang dari mana mengatakan, toh akhirnya Maria Magdalena ini yang kebenarannya masih sangat perlu dipertanyakan, yang kemudian hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kita nggak usah pikir yang seperti itulah, ya nggak usah pikir. Tapi mari kita lihat siapa itu Maria Magdalena. Dia itu identik dengan perempuan yang berdosa. Tapi dia jugalah sebagai perempuan yang benar-benar mengalami kehilangan Tuhan Yesus. Kenapa dia merasa kehilangan Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah menyentuh dia dengan kasih-Nya, memberi pengampunan kepada dia, memberi kesempatan baru kepada Maria Magdalena untuk berubah. Dan kemudian benar Maria Magdalena itu berubah dan hidup, menyerahkan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Dikisahkan selanjutnya, Yesus berkata kepadanya, "Maria." Nah, di sini Maria Magdalena mulai sadar. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru.
Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhan yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Suasana batin Maria Magdalena yang tadinya sedih, gundah gulana karena jasad Yesus tidak ditemukan, akhirnya Maria Magdalena mendapat perintah dari Tuhan Yesus, "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku telah pergi kepada Bapakku dan Bapamu." Diberi tugas perutusan oleh Tuhan Yesus, menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu ada dan bangkit, dan Tuhan Yesus itu tidak lagi ada di kubur, dan ia akan pergi kepada Bapa, Allah Bapa Sang Pencipta, kepada Bapanya itu. Dan Maria Magdalena diminta untuk mengatakan itu kepada orang banyak, kepada saudara-saudara Yesus. Dan Maria Magdalena itu mengatakan, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, dengan mengatakan kepada murid-murid Yesus, "Aku telah melihat Tuhan." Suasana batin Maria Magdalena berubah, penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, ringkasnya begini. Semoga dalam kehidupan ini kita sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan itu membuat kita bergembira, berbahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Saya pikir kalau kita mau berbahagia dalam hidup ini, alamilah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Alamilah keintiman, kedekatan dengan Tuhan Yesus. Ada bersama dengan Tuhan Yesus, itu adalah sumber kegembiraan bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, jangan melulu berada dalam kesedihan, gundah gulana dunia ini. Tapi mari kita bisa melihat wajah Yesus yang memberi ketenangan, kedamaian kepada kita sekalian. Sekali lagi, mari kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya membuat kita gembira dalam hidup ini. Artinya apa? Dengan gembira kita tidak lagi muram, berada dalam dosa. Dengan gembira kita tidak lagi susah karena kita berada dalam kesalahan. Tapi dengan bergembira itu kita melepaskan dosa kesalahan kita. Kita mau lebih intim, mau lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.